Selamat berjumpa kembali dengan saya Rudi Suprianto, PIN EDN 0422126503. Saya sebagai pengampu mata kuliah pengantar manajemen pada Prodi S1 Manajemen, dan pada kesempatan ini akan melakukan perkuliahan pada sesi kedua dengan tema manajemen dan manajer. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib perkuliahan. 1. Bahwa mahasiswa harus tepat waktu berada di kelas. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, tidak memakai sandal. Yang ketiga, selalu fokus pada materi yang disampaikan dan tidak bermain HP di luar kegiatan yang seharusnya. Yang keempat, selalu menjaga ketertiban lingkungan kelas supaya kondusif proses pembelajarannya. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah selalu berkata santun dan sopan dengan siapapun di kelas. Keterlambatan lebih dari 15 menit mohon untuk tidak masuk kelas. Demikian tata tertib yang dapat disampaikan dan perlu diperhatikan untuk menjadi perhatian. Berikutnya, sebelum ke materi, perlu saya sampaikan tentang capaian pembelajaran lulusan dari materi yang akan disampaikan nanti. Yang pertama, diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, menguasai konsep dan teori sistem perekonomian dan ekosistem bisnis, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang terakhir adalah mampu menerapkan prinsip dan praktek good corporate governance sesuai dengan standar yang berlaku di industri perbankan dan keuangan. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 3 poin yang harus diperhatikan oleh mahasiswa. Di antaranya, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, fungsi, dan prinsip manajemen dalam organisasi. 2. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam simulasi studi kasus. 3. Mahasiswa menunjukkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam pengelolaan sumber daya. Itulah capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dicapai pada materi ini. Dan dalam pembahasan materi kali ini ada 4 poin. 1. Tugas dasar manajer. 2. Efektivitas, efisiensi, produktivitas. 3. Manajemen level dan skill. Dan 4. Managerial role. Dan untuk selanjutnya, marilah kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil berjalan untuk mempersingkat dan mengefektifkan waktu, kita memasuki pengertian manajer. Manajer itu adalah seorang individu atau juga seseorang yang memiliki tanggung jawab besar di dalam melaksanakan suatu tugas yang diamanatkan dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi itu. Ketika seseorang itu mampu menjalankannya dan bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di dalamnya sampai bisa menjadikan nilai organisasi itu bertambah, maka dia menjadi seorang manajer yang berhasil. Ya. Pengertian manajemen itu, kalau manajemen saya gambarkan secara struktur, ya. Nah, ini adalah top manajemen, ini middle manajemen, nah ini adalah manajemen. Ya.
Nah, ketika kita berbicara manajemen secara keilmuan, maka manajemen itu adalah sebuah proses mempengaruhi seseorang untuk bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ya. Di dalam manajemen ada beberapa unsur, ada orang, ada kegiatan, ya, ada tujuan, ada tujuan yang dicapai, dan juga adanya kerjasama. Ya. Nah, ini adalah unsur manajemen. Berbeda dengan fungsi, ya, dari manajemen, yaitu ini ya. Nah, itu fungsi manajemen. Nah, maka kalau kita berbicara tentang manajemen, bahwa seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sebuah organisasi itu, maka dia harus bisa, satu, mengarahkan, ya. Yang kedua, memiliki ide. Yang ketiga, dia sanggup bekerja sama, ya. Dan keempatnya, capaian tujuan yang akan dicapai atau ditetapkan, ya. Nah, itu adalah tentang manajemen. Ini menurut pendapat Erwin dan Kurniawan 2005. Selanjutnya, bahwa tugas dasar dari manajer, yaitu, ya, tugasnya dari manajer itu yang pertama adalah, satu, mampu mengidentifikasi sumber daya. Ya, sumber daya ini bisa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, bisa juga finansial dan lainnya. Ya. Yang kedua, ya, bahwa tugas dari seorang manajer itu adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan. Ya. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengawasan atau pengendalian atas tanggung jawab yang diberikan. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, yang keempat, tugas dari seorang manajer itu adalah bagaimana dia mampu mengevaluasi atas kinerjanya, baik secara personal maupun secara kelompok. Nah, maka tidak hanya ini saja, tugas seorang manajer itu ada beberapa jenis yang secara umum digunakan di dalam berbagai organisasi. Manajer itu harus bisa menjadi seorang mediator, sebagai seorang father, sebagai sosial politik, sebagai orang yang mengayomi, dan juga macam-macamnya. Ya, menurut Stoner, di sini ada beberapa M. Manajer sebagai orang yang bekerja dengan pihak lain, dalam ini kerjasama. Manajer juga bisa orang yang paling responsif terhadap perubahan lingkungannya. Dan manajer juga bisa dikatakan penyeimbang di dalam pencapaian tujuan. Ya. Jadi ketika ada bawahannya belum bisa mencapai titik tujuan, maka manajer ini harus mampu mendorong stafnya itu bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan. Nah, berikutnya, manajer itu harus mampu sebagai konseptor. Jadi, bagaimana ide-ide yang tadi bisa diterjemahkan
dan diaplikasikan oleh stafnya, maka ide tadi harus benar-benar realistis, logis, dan juga tepat sasaran. Oke. Nah, berikutnya, bahwa manajer itu sebagai diplomat. Artinya, seorang manajer ketika keluar dari lingkungannya, dia akan membawa nama apa yang menjadi amanah. Misalnya contoh, ketika misalnya ini sebagai manajer keuangan, ketika keluar perusahaan, dia akan tetap ibu manajer dari perusahaan itu. Maka dia harus bertindak dan berucap tindakannya itu mencerminkan perusahaan dan organisasi itu. Ya, itulah peran sebagai diplomat, dan dia bagaimana bisa bernegosiasi dengan pihak manapun untuk kepentingan organisasinya. Jangan terbalik, ketika kita keluar, kita pro dengan pihak luar, sementara kita menjelek-jelekan yang ada di dalam. Berarti dia bukan diplomat, namanya itu pecundang. Ya. Nah, di dalam konsep manajer ini itu tidak dikenal. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di samping tadi, bagaimana seorang manajer itu bisa mempengaruhi yang lainnya supaya bisa bekerja sama dalam satu tujuan itu, maka dia harus berpolitik. Ya. Berpolitiknya bukan seperti politik praktis, tetapi bagaimana kita mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga dia bisa menjadikan partner. Ya. Ketika seseorang sudah terpengaruh pikirannya, maka akan lebih mudah untuk bekerja sama. Ya. Berbeda dengan orang yang pola pikirnya belum terpengaruh. Yang misalnya Anda sedang berjalan, tiba-tiba ada orang yang minta tolong, Mbak, tolong saya bawa beban berat. Karena tidak kenal lagi, pasti, oh mohon maaf, saya lagi buru-buru. Ya, apalagi sekarang banyak modus-modus yang dilakukan seperti itu. Oke, berikutnya, bahwa manajer itu harus menjadi seorang decision maker, membuat keputusan yang benar-benar bisa memberikan keputusan itu secara adil. Pengertian adil di sini tidak bisa semua sama, tapi dia bisa menempatkan sesuatu secara proporsional. Kalau ada karyawan bersalah, dia harus berikan sanksi. Kalau ada karyawan yang berprestasi, dia harus berikan reward. Itulah fungsi. Ya. Tapi ketika dia keduanya ada konflik horizontal antara karyawan satu dengan yang lain, maka dia harus berdiri di tengah untuk menyelesaikan perkara itu. Itulah sebagai seorang decision maker. Termasuk ketika karyawannya mendapatkan kesulitan, dia harus cepat untuk bisa menyelesaikan dan memberikan solusi, bukan mencari masalah dan menambah masalah. Oke, sampai di sini ada tanggapan, ada respon dari teman-teman semua. Baik. Oke, saya lanjutkan ya ke slide berikutnya. Jadi intinya bahwa seorang manajer itu sangat berbeda dengan seorang leader. Kalau leader sudah pasti dia adalah seorang manajer, tapi manajer belum tentu dia seorang leader. Itu yang harus digarisbawahi. Kenapa demikian? Karena manajer itu ada di sini, ya, dia akan melanjutkan pekerjaannya itu ke pihak ini. Maka dia sebagai middle akan menerima pekerjaan dari pimpinannya yang akan diteruskan kepada bawahan. Yang penting target tercapai. Ya, seperti itu. Oke, baik.
tidak hanya berpikir target, tetapi dia juga harus bagaimana memperhatikan karyawan, bagaimana memperhatikan kondisi lingkungan kerjanya, ya, bagaimana memperhatikan persaingan ke depan dan lain sebagainya. Sampai-sampai seorang leader itu harus berpikir karyawan nakal, karyawan bager, karyawan dan lain sebagainya itu harus diperhatikan. Ya. Nah, maka disitulah berbeda. Kalau di sini hanya berpikir target, karyawan nggak bisa, gua habisin, begitu. Ya, maka itulah bedanya antara seorang leader dengan seorang manajer. Oke. Itu yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Ada pertanyaan, tanggapan, dipersilakan. Ya. Terkait dengan izin bertanya, Ya. terkait dengan tujuan manajer di poin kedua, Ya. dan mendistribusikan pekerjaan. Ya. Saya ingin bertanya, apa perbedaan dari delegasi tugas dengan distribusi pekerjaan, sedangkan definisinya itu sama nih Pak, sama-sama proses pemberian tugas atau tanggung jawab. Pendistribusian pekerjaan itu secara tidak langsung adalah membagi tugas. Jadi manajer itu harus pintar, kalau punya pekerjaan harus segera dibagikan kepada orang-orang yang punya tanggung jawab dan kewenangan. Misalnya contoh, ketika saya sebagai prodi, ya, misalnya saya dapat tugas dari pimpinan. Pimpinan itu tidak hanya asal memberikan tugas, tetapi dia akan melihat tugas ini tepat tidak. Maka ketika tugas itu atau pekerjaan itu didelegasikan dengan saya, berarti saya juga di dalamnya ada pelimpahan wewenang dari pimpinan ke saya. Begitu. Ya. Nah, bahasa ini digunakan hanya untuk memudahkan bahasa manajemen dan ya, atau yang disebut dengan authority delegation, ya, pendelegasian wewenang. Gitu. Nah, supaya ini lebih mudah, gampang di memori kita, maka distribusi saja. Tapi tidak menyalahi dari fungsi pengertian dari yang sebenarnya. Oke. Ada lagi? Melanjutkan tadi tugas manajer mengenai distribusikan pekerjaan. Ambil studi kasus Pak, misal di satu kelompok atau organisasi ada seorang manajer yang memberikan job atau pekerjaan kepada bawahannya gitu. Ya. Namun di satu sisi sebagai orang awam, bawahannya terkadang memikir bahwa seorang manajer itu enak pekerjaannya hanya mendistribusikan saja pekerjaan, tapi tidak mengerjakan pekerjaannya. Gitu. Ya. Tapi di satu sisi kan manajer harus juga menjaga image sebagai manajer, bahwa manajer itu ketika di organisasi perlu untuk sesuai tugasnya hanya mendistribusikan gitu. Tapi di balik itu itulah pekerjaan seorang manajer. Pertanyaannya bagaimana keputusan atau langkah yang perlu diambil oleh seorang manajer dalam menanggapi hal tersebut gitu. Jika seorang bawahan komplain atau memberikan statement bahwa manajer enak hanya mendistribusikan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di dalam kegiatan keseharian, ya, seorang manajer itu memang tugasnya itu membagi pekerjaan, memerintah, menegur, mengawasi, mengontrol. Itu manajer pekerjaannya. Dia digaji besar itu untuk itu. Ya. Jadi kalau kalian nanti jadi manajer, ya cuma bagi-bagi, pekerjaannya pusing, evaluasi. Ya. Nah, kenapa bawahannya enak banget tuh? Jadi manajer gua juga bisa. Nah, itu karena perbedaan sudut pandang dan penafsiran. Ya. Tapi tidak pernah dipikirkan dari sisi tanggung jawabnya. Ya. Contoh misalnya, seorang direksi sebuah bank
dia bertanggung jawab seluruh operasional yang ada di bank itu. Tapi seorang manajer, pimpinan cabang, branch manager, dia hanya berpikir satu cabang itu. Gajinya pikir di mana? Direksi dong. Direksi gajinya 200 juta, sementara manajer hanya 20 juta. Tapi lihat tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya itu lebih besar. Nah itu dikarenakan apa? Beda sudut pandang. Saya gambarkan ini. Katakanlah ini menara, manajer itu ada di sini. Maka sudut pandangnya segini. Nah, sementara pimpinan itu sudut pandangnya sini, melampaui dari ini. Bahkan, misalnya contoh ini, seorang pimpinan sudah berpikir 5 tahun ke depan untuk perusahaannya akan begini, prospek ke depan akan begini, persaingannya begini. Itu sudah terpikirkan untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sementara manajer masih berputar di sini untuk menyelesaikan tahun ini. Sehingga ketika seorang pimpinan berubah ketentuan, langsung protes. Baru juga begini, udah berubah lagi. Ya banget ini pemimpin, pelintang, gak konsisten, walau macam-macam. Itu karena terjadi perbedaan di depan. Ya. Maka ketika kita sebagai staf nanti misalnya suatu saat ke depan, kita akan dihadapkan dengan perilaku pimpinan kita seperti apa? Satu. Yang kedua, kita harus bisa memahami perilaku yang ada, bahwa aturan yang berubah itu bukan dikarenakan kehendak pimpinan, tapi tuntutan yang ada. Ya, contoh kemarin program MBKM. Jadi kita pendidikan itu. Sekarang sudah berubah lagi. MBKM tidak dipakai, yang sekarang adalah kampus berdampak. Aturannya baru lagi. Ketentuan nomor 53 tahun 2023 ini masih dalam pembahasan, masih diskusi. Harus gimana perguruan tinggi ini? Sekarang sudah ganti lagi 2024. Kemudian kita harus gimana? Suka atau tidak, kita harus menjalaninya. Kalau posisi kita sebagai staff, termasuk juga sebagai manajer, ya sudah. Nah, di balik itu kita akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang berharga dan termasuk pengalaman. Kalau tidak, ya sudah, kita akan keluar dari lingkaran ini. Ya, maka tidak sedikit buah pindah. Wah, di sini kerjaannya nyaman. Pas masuk ke organisasi lain lebih mahal. Iya, masa buat lambat 5 menit aja dimarahin, nggak usah. Ya, dulu di tempat dulu 15 menit, 20 menit santai gitu. Nah, sekarang, nah itu kan karena apa? Menganggapnya bahwa tempat baru akan lebih baik. Ternyata begitu. Semuanya itu tergantung pribadi kita, apakah kita sanggup menghadapi kondisi itu atau tidak. Ya. Ketika kita sudah jadi manajer, gimana? Ya antara keluar. Ketika nganggur langsung, lu ngapain? Ini bang, mana? Lu dari tadi cuma ini doang. Nah, lu begini. Kenapa bisa begitu? Emang kerjaannya untuk mengendalikan tadi pengawasan dan evaluasi. Ketika anak buah tidak berhasil, maka dikategorikan manajer juga. Kesimpulannya begitu. Ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi manajer yang berhasil, karena anak buah itu pressure. Ya. Kalau nggak mau mana? Ya sudah tinggal pilih. Lo mau kerja bareng atau
Jangan di level di perusahaan-perusahaan kecil. Selevel menteri kalau tidak loyal dengan presidennya, akhirnya apa? Ya pokoknya mau apa? Ini modelnya kenapa? Dia lama, bisa 5 tahun untuk menjadi menteri. Ya, walaupun itu jabatan politik. Oke, sampai di sini ada tanggapan lain? Baik, kalau tidak ada, demikian perkuliahan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga ilmu yang telah saya sampaikan bermanfaat buat Anda semua, dan mudah-mudahan hal ini bisa diamalkan di kemudian hari, dan saya doakan semoga ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.